Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu mencari ilmu agama. Sekarang bagian pelajaran akhlak, pasal yang ke 10, ngaraksa panangan, menjaga. Dari sini, menjaga tangan dari hal-hal yang tidak boleh oleh hukum syara, ya. Kegunaannya, Allah memberi tangan yang bermanfaat, yaitu untuk satu, untuk menolong sesama manusia, ya, jangan untuk menyakiti. Yang kedua, untuk menulis ilmu, ya, untuk menulis ilmu. Dari sini kita mencari ilmu itu seperti memburu binatang buas, ya, memburu binatang buas. Misalkan, ya, hafid lagi memburu macan, ya, ke hutan. Pas udah kena macannya, udah ditembak pakai senapan bius yang ada biusnya, terus itu macannya lemes. Udah lemes, nggak diikat, nggak dimasukin ke kandang, ya. Kalau udah sehat lagi pasti kabur nggak? Kabur nggak? Hilang nggak? Nah, ilmu juga begitu. Kalau kita udah menghafal ilmu, kalau udah kita menalar ilmu, harus ditulis biar nggak hilang, ya. Di otak kita hilang, kita bisa lihat di buku, ya. Bisa nulis di lihat di tulisan kita. Oh iya, ini aku lupa lagi, untung ditulis. Nah, itu gunanya menulis. Makanya sebelum belajar siapkan buku, siapkan pulpen, ya. Itu karena alat untuk menulis ilmu, ya. Rapi mau macul ke sawah tapi nggak bawa pacul, maculnya pakai apa? Nah, gitu, ya, harus membawa alat. Nah, itu untuk menulis ilmu. Yang ketiga, untuk bekerja sehari-hari, ya. Bekerja sehari-hari kita memakai kedua tangan kita. Makanya kita harus bersyukur mempunyai kedua tangan kita yang bisa digerakin. Banyak loh yang punya dua tangan tapi nggak bisa digerakin, ya. Makanya harus bersyukur. Nggak boleh untuk menyakitin orang, untuk menjahili orang pakai tangan kita. Makanya harus dijaga, dimanfaatkan untuk bekerja sehari-hari, membantu kedua orang tua. Dan sekarang lanjut, ari dosa panangan eta aya 15. Yang ke 1, ngirangan, takeran, jeung timbangan, ya. Mengurangi takeran atau leteran dan timbangan. Berarti itu untuk siapa? Untuk para pedagang, penjual, ya. Nggak boleh itu dosa tangan. Karena ada dauhan Allah yang artinya cilaka pikeun jalma anu curang, nyaeta jalma nu lamun narima takeran ti batur menta dipinuhan, ya, meminta kita, ya,
kita membeli ke orang, terus orangnya minta dipenuhin takarannya. Tapi lamun naker atawa nimbang buat orang lain itu dikurangin. Tapi kalau kita menimbang atau menaker untuk orang lain dikurangi kena kita, nah, itu nggak boleh ya. Itu udah disebut cilaka ya. Wailul lil mutaffifin ya. Orang yang cilaka. Kita pengen orang cilaka apa orang yang selamat? Selamat dunia akhirat nggak? Mau nggak? Nggak boleh nggak boleh curang. Apa itu curang? Licik. Apa itu licik? Curang. Dan nomor 1, yang nomor 2, maksa atau majik batur. Nah ini awas ya, untuk kamu, untuk kita semua ya. Kalau meminta barang orang lain, kalau enggak dikasih itu enggak boleh maksa. Enggak boleh apa, Dek? Enggak boleh maksa. Udah meminta, maksa, direbut lagi apanya? Barangnya. Enggak boleh. Karena itu enggak ada ridho dari yang memberi, ya, dari yang punya barang nggak ada ridhonya. Kalau orang nggak ada ridhonya nanti nggak enakan ya, dipakainya bakal nyilakain sendiri nantinya ya, nyilakain sendiri. Seperti misalkan Aska pakai sepeda orang tanpa bilang, tanpa izin ya, dipakai akhirnya nyungsep kemana, ke koco, ke kali ya. Itu makanya harus ada izin dari yang punya. Itu nomor 2. Yang nomor 3, ngagasap atau nambut teu wartos. Nah ya, ngagasap namanya ngagasap. Misalkan Abka mau ke masjid, dari sini ke masjid, tapi sendalnya udah di masjid punya Abka pengen ke masjid, ini di sini ada sendal orang, minjem aja sendal orang, nanti dibalikin lagi. Kata siapanya? Kata Abkanya. Minjem sandal orang tanpa bilang, itu namanya ngegasap ya, namanya ngegasap soten kalau ditaruh di tempatnya lagi. Kalau enggak ditaruh di tempatnya lagi namanya walaupun enggak diambil sendalnya sama Abka. Misalkan Abka minjem tanpa bilang, tapi ditaruh lagi di tempatnya, itu gasap ya, ngegasap. Kalau Abka minjem sendal orang tanpa bilang, tanpa izin, tempatnya di sini, naruhnya di sono, enggak ditaruh di tempatnya lagi, itu namanya maling ya, namanya maling. Walaupun nggak diambil, nggak dibawa pulang, nggak disumputin ya, tetap aja di situ namanya maling. Makanya awas, hati-hati kalau memakai barang orang lain. Harus kita jaga barang kita, apa yang dijaga, barang orang lain seenaknya, itu nggak boleh ya. Yang ketiga, ngagasap atau minjem tanpa izin. Nomor 4, maling. Nah kalau maling yang tadi, yang keduanya ya, minjem tanpa bilang, ditaruhnya di rumah Abka, bukan ditaruh di tempatnya. Nah namanya maling. Atau Azka tadi, Azka minjem sepeda orang lain ya, tanpa izin, ditaruhnya enggak di tempatnya, tapi ditaruhnya di rumahnya. Di rumah siapa? Di rumah Azka, namanya maling ya. Walaupun terus terang, walaupun enggak susulumputan ngambilnya ya, itu namanya maling. Enggak boleh haram. Yang keempat, yang kelima, maehan jalmi muslim atawa anu dimuliakan ku syara. Ini enggak boleh, mematikan nyawa orang lain ya, enggak boleh. Saking apanya? Saking nafsunya
ya. Mana sih si Gibran nih? Aduh, gua matiin nih, ya. Kata siapanya? Kata yang nafsu nggak boleh kalau kita lagi banyak nafsu, kita harus wudu biar setannya hilang. Kalau masih tetap nafsu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, ya. Makanya untuk menghilangkan apa? Nafsu kita, rasa dendam kita nggak boleh, ya, matiin nyawa orang. Karena itu haram. Kalau di negara Islam, orang yang matiin orang lain harus dimatiin lagi, ya. Makanya berat matiin orang tuh. Makanya jangan, harus hindari. Itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Nenggel nyilakakeun batur. Nah, ini yang tadi aku bilang, ya. Menyakiti orang lain make tangan kita, ya. Lihat sini. Kalau kita mau nenggel, mau mukul orang lain nih, pakai tangan kita nih. Mukul ini, kita mau mukul orang lain. Tapi mikir dulu. Kalau aku dipukul sama orang lain, enakan enggak? Sakit enggak? Sakit. Berarti kalau orang lain dipukul sama aku, orang juga sakit. Makanya nggak jadi kasihan, ya, nggak jadi kasihan. Mikir 2 kali. Yang kedua, kalau aku mukul orang lain, biar sakit pokoknya mah. Tapi kalau udah sakit, terus orangnya pingsan, terus lapor ke polisi, terus akunya di penjara, denda 5 juta 1 pukulan, ya, gimana? Nggak jadi. Nah, awas ya, harus mikir 2 kali. Jangan seenaknya, karena ini negeri hukum, ada hukumnya segalanya juga, ya. Nomor berapa itu? Nomor 6. Nomor 7. Maparin atau nampas suap. Nah, ya sini. Yang nyuap, yang disuap, yang nulis suapan, yang jadi saksi suapan, itu neraka bagiannya. Apa itu suap? Ya, suap itu riba, ya. Riba nggak boleh. Misalkan nih, siapa ya? Rizky, ya. Rizky pengen kerja kemana? Di PT udah ada orang dalam dikri. Rizky, kamu pengen kerja enggak? Pengen dong. Harus ada uang 20 juta, ya, biar cepet, karena aku orang dalam. Enakan orang dalam mah cepet, ya. Kata siapa? Kata dikri. Coba kamu kalau Rizky melalui tes normal, lulus tapi nggak bakal dilulusin, ya. Lulus tapi nggak bakal dilulusin karena nggak ada uang. Kata Rizky, udah 20 juta. Oke, siap, kata Rizky. Rizky jual motor 20 juta. Sekarang aku bawa saksi nih, Hafid sama Farhan. Saksinya ya, Farhan, ditulis 20 juta untuk masuk PT. Saksinya Farhan sama Hafid, ditulis. Yang nulisnya Farhan, Hafid, Rizky sama Dikri, semuanya bagian neraka, ya. Karena itu haram, nggak boleh, ya. Atau yang lainnya, ya, atau yang lainnya itu hanya contoh. Nomor 7. Nomor 8. Nyiksa sareng ngaduruk sasato wana. Ini awas,
ya, saking keselnya, ya, itu semut dibakar, ya, nggak boleh. Semut dibakar, pakai apa? Pakai kertasnya dinyalain. Wah, yo lu, ya. Atau nyamuk digeplakin masih hidup terus dibakar, saking kesel yang nggak boleh, ya. Kalau matiin yang bener, jangan sampai dibakar, apalagi dilem sama air wayo, ya, kamu dilem sama air panas melepuh kamu, ya. Kalau hewan langsung mati, ya. Namanya nyiksa, itu mah bukan matiin, ya. Walaupun hewan tetap, ya, nggak boleh. Itu nomor 8. Nomor 9, nyabak istri anu lain muhrim bari teu aya hal lang, ya. Istri itu perempuan, bukan istri orang lain, ya. Istri itu perempuan, megang perempuan yang bukan muhrim tanpa ada halang, itu nggak boleh, haram. Kamu disengajain pacaran sama Neng Darwije misalkan, ya, pegang-pegangan, itu nggak boleh, haram, ya. Jangan, walaupun ada yang menghalangi, ya.